iseng sih. Jadi ada guru guru kesenian tradisi gitu yang datang ke Paramadina. Terus dia bilang pengen ngajakin kita untuk main di Eropa, di Jerman waktu Wismar. Jadi waktu itu cowok-cowok tuh diajarin alat musik tradisi secara cepat. Jadi sistemnya kayak kebut semalam gitu main toski. Jadi kayak 3 bulan ya. 3 bulan. Enggak kebut semalam juga sih, tapi 3 bulan. Kita belajar itu terus cewek-ceweknya nari. Nah, iseng-isengnya tuh adalah kita suka iseng-iseng main aja gitu, alat-alat dimainin. Terus ternyata dia kayak suka kan, terus dia bilang, oke, ntar pas di sana kalian mainin ya yang kalian bikin iseng-iseng ini musiknya tuh untuk ngulur waktu pas cewek-cewek pada ganti baju terus untuk keluar lagi perform gitu kan. Nah di sana tanggapannya bagus banget, kayak biasa lah ya kalau orang bule itu selalu kan lebih interest sama kita dibanding orang kita sendiri kan soalnya. Dan musik kita waktu itu menang juara 2, yang juara 1-nya tuh Kuba. Jadi itu emang internasional. Itu ada dari Kuba, Rusia, dari Hong Kong, ya kan, dari mana lagi? Vietnam. Vietnam. Gitu. Nah, terus Rusia. pulang dari situ ya udah kita iseng-iseng ya udah jalanin aja terus yuk gitu kan. Kenapa enggak gitu? Kenapa kok orang bule lebih suka daripada kita dan kitanya juga nggak ada interest gitu kan. Jadi daripada mati begitu saja, kita terusin lagi. Akhirnya tahun 2005 kita memutuskan untuk oke, kita arahnya kemana tuh jelas gitu. Kuno Kini mau ngapain? Kita tuh awalnya tuh berenam terus seleksi alam sih akhirnya. Cuma yang dari awal gua sama Bismo doang gitu. Secara harafiah Kuno Kini artinya. Iya. Kalau kata orang bule, kuno means old, kini means now gitu katanya kalau kata orang bule. Iya. Cuman karena ini sih sebenarnya karena kunonya tuh alat-alat tradisi kan, maksudnya alat tradisi yang lama gitu. Nah itu untuk stand for kunonya dan Indonesianya gitu kali ya. Nah kininya tuh kita anak-anak muda dan warna musik yang kita bawa tuh zaman sekarang gitu. Jadi juga sebenarnya itu terus ke semuanya sih, visi misi kita semuanya ya emang udah harus kuno kini. Kita punya genre sendiri sih. Iya. Yang agak-agak panjang apa? Indo etnik eksperimental. Nah, itu mistikalnya mana? Hah? Mistiknya mana? Udah agak hilangin. Oh, jadi biar nggak mistikal. Tujuannya ya kita pengen ngeracunin mereka yang seumuran sekarang yang seperti ini sih. Maksud gue di sekolah kan sekarang tuh menurut gue anak-anak udah mulai nggak diajarin nih gamelan. Wah dari gua kecil juga bukan? Enggak kan, tuh malah dari Bismo kecil. Karena tapi kalau Jawa Barat sih masih Jawa Barat kayak maksud gue Bandung itu Jogja masih ada gamelan-gamelan di SMA-nya. Cuma kalau udah lo masuk Jakarta lo tuh nggak dapet yang kayak gitu-gitu. Lo pasti bener-bener udah kayak dihilangin jati diri lo gitu kan. Nah makanya tujuan kita tuh sebenarnya secara besarnya itu ya pengen ngeracunin mereka ini. Jadi gitu. Jadi nanti nggak salah kalau Malaysia tiba-tiba patenin rasa sayangi atau reok Ponorogo tuh nggak salah. Nggak salah mereka. Yang salah karena kitanya ngapain? Nggak peduli gitu. Coba dari situ ya. Nih, kalau ini warga Rebana ini sebenarnya nama standnya sendiri tuh namanya tuh Sokoguru. Sokoguru itu tuh ini sebenarnya Bismo yang ngedesain. Ini tugas akhirnya Bismo. Iya. Jadi tuh Sokoguru itu adalah kaki yang digunakan oleh rumah pendopo. Tiang-tiang yang di tengah itu namanya Sokoguru. Makanya bentuknya kan begini kan dia kayak sebagai penopang gitu. Nah terus yang kita kembangkan tuh si Rebana sendiri untuk orang bermain tanpa tangan gitu. Terus kalau ini Kang Kanung dari Kalimantan. Ini dari suku Dayak Ngaju. Dia kayunya khusus tuh kayu gerunggang. Kayu gerunggang. Dia nggak ada lubangnya tapi bunyi. Kayu gerunggang itu cuma ada di Kalimantan aja dia. Kalimantan. Jadi kayak kalau orang Sulawesi punya kulintang itu dia pakai kayu cempaka. Nah ini pakainya kayu gerunggang. Cuman masalah tumbuhnya cuma di sana doang. Jadi emang ini dari sana datangnya. Ini kendang Jawa. Ini kendang Jawa. Ya dia ada ukuran ini,
ukurannya tuh dari yang gede banget sampai yang kecil gitu. Ada biasanya ada 3 ukuran. Jadi yang satu bassnya gitu gede, terus ini yang untuk main, sama ada yang kecil-kecil juga sama kayak gendang Betawi. Cuman emang beda suara. Terus ini pakai jembe dari Afrika sih. Ini kebetulan dibawain sama temen juga langsung dari sana. Ini ada sampelong, beberapa suling. Ini sampelong dari Sumatera. Baby kalau suling banyak banget ya. Suling. Ini ada keluarganya. Suling Lombok. Ini bokapnya. Nah, ini bokapnya, ini kakeknya. Ini Bansi, bukan Banci sih, Bansi. Dari mana? Bansi. Ini dari Sumatera Barat. Iya Padang sih, ini Lombok. Ini suling Sunda. Ini suling Bali. Ini Jawa. Terus ini Bali. Udah. Oh, ini sama satu dari Filipina. Ini suaranya unik banget sih. Nah, terus ini jembe sama konga. Terus di sini ada gendang Betawi. Gendang Betawi itu, dan kebetulan yang paling coklat sendiri tuh umurnya 70-an tahun tuh. 70 tahun. Terus yang ini bonang dari Jawa, cuman dia setnya tuh udah diatonis, udah bukan pentatonis lagi, jadi udah do re mi fa sol la si do dia. Dia album reinkarnasi ya. Sebenarnya tuh itu cuman ini sih. Kenapa reinkarnasi itu sebenarnya lagu pertama kita itu judulnya reinkarnasi, dan itu selalu berubah gitu dari dulu sampai sekarang tuh selalu berubah, dan anehnya itu kalau kita main dulu selalu hujan. Tiba-tiba gelap terus hujan gitu. Kadang-kadang lagi panas, reinkarnasi bumang duar gitu kan, demi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita di Australia, di Brisbane waktu itu main juga gitu. Orang-orang udah bilang, wah enak ya kalian ke Brisbane lagi panas nih. Kita nyampe udah mendung ya kan. Udah cek sound udah agak gerimis sedikit. Lama hujan. Iya, pas balik ke Sydney ya, Brisbane ada yang kebakaran katanya. Wah, ini lucuan. Itu gue juga nggak ngerti sih kenapa. Cuman somehow itu satu lagu itu kayak itu selalu agak-agak mistis banget ya gitu. Nah, tapi kenapa terus album kita reinkarnasi, karena ya kita mikirnya mungkin ini jadi tolak balik kelahiran dari alat-alat tradisi yang sudah lama ditinggalkan gitu. Kita 2008 main di Australia. Berapa? 4 kota ya? 4 kota. 3 kota. Oh, 3 kota. Canberra, Brisbane. Terus terakhir ya beberapa tahun yang lalu kita ke Eropa itu. Ke Eropa berapa kota? 9 atau 7? 7 sampai 9 kota deh, gue lupa. Tapi 2 negara. Jadi Belanda sama Jerman. Terus kemarin 2000 berapa ya? 8. Yang ke Brisbane doang? 2008. Bukan. 10 ya? 10. Iya kayak 10. 2010 juga ke Brisbane. Ke Brisbane Powerhouse waktu itu main di bikin ada anak-anak Indonesia bikin acara di sana sih sebenarnya. Kalau gue pribadi gue main depan anak kecil sih waktu di Taman Mini. Jadi gue main gitu bule-bule padahal anak kecil. Yang orang Indonesia di belakang-belakang sana. Ini perbedaannya tuh orang bule sama orang Indonesia. Orang bule tuh PD-nya selangit men. Kalau orang Indonesia tuh diajarin yang belakang gitu. Kayak keong tuh lah, masuk ke dalam gitu, ditiup baru keluar gitu. Ya orang gue lagi main nih, itu anak bule ke depan gitu terus ikut main, gue lagi main padahal terus kayak gue kan nggak bisa marah tapi ketawa-tawa doang, itu lucu banget gitu. Kan jadi kelihatan gitu kan, maksud gue anak-anak kecil itu jelas banget pendidikannya ada yang salah gitu ya, perbedaannya tuh. Ya iya sih, kalau gue yang paling berkesan tuh di konser tunggal kita sih tahun 2010 ya? Iya, kita bikin konser tunggal dan itu lumayan sih, yang datang banyak soalnya. Jadi lumayan unik juga ya, pas sudah selesai pada standing ovation gitu. Itu lumayan mengharukan sih, karena awalnya kita nggak mikir aja sih, maksudnya bakal diterima apa enggak, disukain atau enggak juga sebodoh taing, yang penting iya karena menurut gue lumayan krusial men, kalau nggak ada yang mulai tuh siapa lagi gitu sih.
nanti gue bayangin anak cucu gue gitu, mereka bakal tahu nggak rendang, atau yang ngajarin orang bule kan. Oke, so you play this bla bla di YouTube ya kan, gila lo seneng gue. Iya, jadi botak iya ya gue kalau udah gitu sih. Gue pengen mendunia men, gue pengen bisa nyebarin ini ke seluruh dunia dan dunia tahu bahwa Indonesia nggak cuma Jawa, katanya teroris doang, nggak cuma Bali, nggak cuma Jawa doang, nggak cuma Bali doang, nggak cuma batik sama keris doang gitu sih sebenarnya. Karena kebudayaan kita banyak banget dan kita nggak bilang juga ini yang pengen kita angkat cuma Jawa doang. Gue bosen gue sama orang Jawa, gue orang Jawa cuman gue bosen sama budayanya. Iya, karena yang lainnya banyak banget yang harus yang bisa dieksplor. Gue pengen Batman ini tuh apa tuh yang dari ini yang bulat gitu tuh yang ada apa tuh nama apa gue Bukan ini Sasando. iya main Sasando, gue pengen main itu tuh ya kan, Susah sih enak banget kan, sering main itu. Apa lagi baby gue pengen belajar Taganing sih, dari mana lo nyuri siap sama suling Batak. gue pengen Gandrang Makassar sih, udah pernah gue pelajarin waktu itu cuman masih belum terlalu melotok sih. Sebenarnya kalau ngomongin yang akan dilakukan tahun ini, kebetulan tuh kita mau ulang tahun ke-10 tahun ini. Terus tanggal 5 Mei bulan depan kita mau bikin acara tanggal 29 Mei nya di 365 itu ulang tahun kita, dan kita akan ngeluarin film dokumenter Kuno Kini yang dibikin sama Simple Project. Terus dalam rangka itu juga kita akan muterin, jadi itu film bakal kita ajak keliling sih, kita ajak keliling ke tempat-tempat itu diputerin. Terus juga proses bikin album sama konser tunggal sebenarnya harus tahun ini tuh. Doakan saja ya, ada duit jatuh dari atas duar gitu kan, langsung jadi semua tuh Sekoper gede. Gue pengen banget ke Ambon sebenarnya. Iya, ke W kecil, W gede, terus ke Maluku, ke Ambonnya gitu. Gue pengen ke Tidore, terus Ternate gitu. Ya situ Gintung ya dengan Hah? Ke Bali. Ya Allah, di ada telepon nih dari Gubernur Bali. Gue punya enggak, gue mau ini aja apa sunset gitu kalau sore Betawi namanya gila. memang apa sih Sunset. sunset lo sunset di Ancol dapet sunset, kalau sunset ke Bali. ya kan beda tipis doang ya lah. Sama ini sih ke Sawarna, sebenarnya kita pengen agak bikin acara di sana sih untuk mengangkat perekonomian daerah. Hai, iya kaku. Yoi Mas Bro, nama gue Bismo. Nama saya Baby. Tong. Nama siapa dia ya? Kita dari Kuno Kini dan kami telah mendeskripsikan Indonesia. Indonesia. Wow.